Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlisin SSI MMKMT, Kepala SMP Islam Al-Fahad, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini kami akan menampilkan terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode KIPOP, kolaborasi pelajaran, penerbitan buku, outdoor class, perangkat digital. SMP Islam Al-Fahad merupakan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, di mana dalam proses implementasinya kami menerapkan sistem boarding school. Berdasarkan letak geografis, SMP Islam Al-Fahad terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, membuat sekitar 60% siswa berasal dari Kota Palembang dan mayoritas merupakan pelajar dari sekolah umum. Sekitar 60% tenaga pendidik merupakan fresh graduate. Kondisi ini menimbulkan fenomena metode pengajaran lebih banyak berupa ceramah dan berpusat pada guru. Selain itu, kemampuan manajemen kelas seperti pemahaman karakter siswa, kemampuan menganalisa kapasitas masih perlu ditingkatkan. Hasil observasi dan evaluasi menunjukkan adanya kegiatan belajar mengajar yang membosankan. Terlihat dari kondisi siswa mengantuk dan tidak bergairah saat belajar. Siswa fasib selama penyampaian materi hingga pengerjaan tugas yang asal-asalan. Dalam upaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terdapat beberapa tantangan yang kami hadapi. Di antaranya masih lemahnya pemahaman berkaitan dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan yang kedua adalah belum terdapatnya perangkat assessment bagi siswa. Adapun tantangan yang ketiga mengenai kebijakan yayasan, yaitu pelarangan penggunaan smartphone bagi siswa selama berada di lingkungan sekolah. Menyikapi kondisi lapangan yang kami temui beserta dengan tantangan-tantangan yang dihadapi tersebut, selanjutnya kami menyusun aksi yang bisa direncanakan untuk diimplementasikan. Aksi tersebut diawali dengan yang pertama adalah proses penyamaan persepsi terlebih dahulu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai kepala sekolah, saya mengumpulkan tim pendidik, orang tua, perwakilan siswa untuk bersama-sama memahami mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tahap selanjutnya kami meminta tim pendidik untuk melakukan studi literatur. Tahapan selanjutnya adalah melakukan curah pendapat di antara warga sekolah yang terlibat tadi. Curah pendapat tersebut kemudian kami jadikan sebuah komitmen dalam upaya meyakini dan mendukung secara penuh bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan hal yang penting untuk dapat diwujudkan. Sebagai tahapan berikutnya adalah kami melakukan pembentukan tim kerja yang dituangkan dalam surat keputusan kepala sekolah. Tahapan berikutnya adalah menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi tim pendidik yang ada di sekolah. Terdapat lebih kurang 7 materi pembelajaran yang kami berikan kepada tim pendidik dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan terakhir adalah perumusan program yang akan dilaksanakan, di mana dalam hal ini pada akhirnya kami memutuskan ada 4 metode pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan, disingkat dengan KIPOP. Metode KIPOP adalah akronim dari 4 metode pembelajaran yang kami coba rumuskan. Yang pertama adalah kolaborasi pelajaran, yang kedua adalah penerbitan buku, yang ketiga berkaitan dengan outdoor class, yang keempat adalah perangkat digital. Penggunaan kata K-pop ini kami harapkan bisa menjadi semangat baru baik bagi tim pendidik maupun juga bagi siswa. Mengingat kata K-pop sudah cukup familiar di kalangan siswa dan juga tim pendidik. Akronim K adalah kolaborasi pelajaran, di mana dalam hal ini guru mata pelajaran yang berbeda berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran satu kesatuan. Sebagai contoh adalah kolaborasi antara pelajaran matematika dan pelajaran PJOK.
di mana kedua guru mata pelajaran ini mencoba membuat sebuah metode pembelajaran disebut dengan estafet matematika. Estafet matematika adalah pembelajaran aljabar yang dikombinasikan dengan PJOK. Dalam lari estafet biasanya menggunakan tongkat sebagai prasyarat untuk menuju ke pos berikutnya, namun kali ini dirubah menggunakan soal-soal matematika. Setiap siswa untuk melewati setiap pos wajib untuk menjawab terlebih dahulu soal matematika, kemudian berlari ke pos berikutnya sampai dengan tuntasnya. Contoh kolaborasi lain adalah Bahasa Indonesia dan TIK, di mana prosesnya adalah pembuatan poster modern. Dari sisi Bahasa Indonesia, ada teks narasi berkaitan dengan iklan, sementara dari TIK mengajarkan menggunakan Canva sebagai bagian dari proses implementasi pencapaian pembelajaran. Bagi siswa-siswa yang memiliki bakat dan kemampuan dalam hal menulis, kami menerapkan akronim P yang kedua, yakni penerbitan buku. Siswa diajak untuk menulis baik dalam bentuk puisi ataupun juga dalam bentuk cerpen hingga electronic magazine. Dalam tahapan ini, siswa diminta untuk mengeksplorasi diri dengan membuat sebuah puisi bertemakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di sisi lain, beberapa siswa juga diminta untuk melakukan penulisan cerita pendek berkaitan dengan pengalaman mereka selama berada di pondok. Kemudian terdapat situasi-situasi terkini, kami juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerbitkan electronic magazine yang kami publish melalui media sosial sekolah. Alhamdulillah, hingga saat ini sudah lebih kurang 3 buku berstandar ISBN yang sudah kami terbitkan yang merupakan hasil karya dari siswa, baik dalam bentuk antologi puisi maupun juga dalam bentuk antologi cerpen. Di sisi lain, e-magazine ataupun juga electronic magazine sudah mencapai terbitan ke-11. Padatnya jadwal selama berada di asrama tentu berpotensi menyebabkan kebosanan di kalangan siswa. Oleh karenanya, kami mencoba untuk menerapkan metode yang ketiga atau akronim yang ketiga, outdoor class. Tim pendidik mengajak siswa untuk belajar di teras kelas ataupun juga melakukan pengamatan secara langsung berkaitan dengan kondisi-kondisi lingkungan sekolah. Akronim P yang terakhir adalah perangkat digital. Dalam proses ini kami menggunakan perangkat digital seperti Chromebook, personal computer yang terkoneksi dengan internet maupun juga infocus, kemudian juga smartphone. Kami mengajak guru-guru dan juga siswa terbiasa untuk menggunakan Google Form dalam hal asesmen sumatif dan juga asesmen lainnya, serta kuis-kuis harian yang diadakan bagi siswa. Pada akhirnya, pembelajaran berdiferensiasi telah dilaksanakan di SMP Islam Al-Fahad dengan metode K-pop, kolaborasi pelajaran, penerbitan buku, outdoor class, dan perangkat digital. Harapannya tentu memberikan hasanah baru bagi siswa dan juga tim pendidik, sehingga ketercapaian pembelajaran sesuai dengan fase D dapat terwujud merata bagi seluruh siswa. Demikian video ini kami buat. Terima kasih atas perhatian seluruh pihak. Semoga berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.